sebagai mantan pengurus serikat dulu sebelumnya. Tanggapan Pak Ibnu nih, yang sekarang perjuangan POK terbaru aja menghasilkan tadi yang tadi pagi diomongin. Yang tadi pagi diomongin nggak apa-apa. Kenaikan upah tahun 2025, perjuangan POK menurut Pak Ibnu di POK CMBK-nya gimana? Oh jujur apa? Jujur apa adanya. Pakai kacamatanya dong biar coba. Nggak saya yang pakai. Enggak. Mana Mas? Mirip-mirip dulu saya waktu jadi pengurus itu bagus lah, luar biasa ya. Maksudnya kadang-kadang kita tuh pengen dihargai sebagai pengurus itu perjuangannya. Tapi kan kadang-kadang pengamat penglihatan orang itu kan berbeda. Sebenarnya keputusan itu tuh nggak selalu membuat semua anggota itu puas ya, katanya gitu ya. Mungkin ada yang tergantung sudut pandang ya. Tapi dia ngelihatnya hasilnya apa prosesnya kan gitu kan ya kebanyakan kan pengennya ngelihatnya puas dari segi hasilnya tapi nggak lihat sisi prosesnya gimana. Padahal itu udah berdarah tuh pengurus. Iya jelas. Malam belum lagi yang dia apa namanya digebrak, ditakut-takutin iya. gitu. Nah itu luar biasa lah. Maksudnya saya jadi kayak dejavu kayak zaman dulu tuh gimana susahnya atau penuh effort ya negosiasi terhadap apapun itu, mau pengupahan, mau apa namanya bonus, apalagi bonus tuh. Itu luar biasa effortnya. Deg-degannya luar biasa lah. Seperti itu. Ada ketegangan yang sendiri yang nggak bisa diungkapin lah. Beban moral karena kan taruhannya status. Iya. Itu udah intinya status itu. Ya. Itu kan kalau yang anggota awam kan nggak ngerti hal kayak gitu, resiko dari negosiasi itu bukan cuma sekedar kita cuman asal hadap-hadapan antara pengurus POK sama manajemen aja, tapi nanti kan penilaian kedepannya kayak gimana ya, itu bisa mempengaruhi. Dulu saya sering ngomong deh, karena kalau udah jadi pengurus itu ya, itu taruhannya luar lagi. Kalau tempat saya itu karena pressure-nya dari manajemen itu dulu ya itu luar biasa. Kalau di sini ya setiap perusahaan pas beda-beda ya. Pressure-nya beda-beda ya. Tapi cuman nanti ujung-ujungnya akan ke sana. Gitu, ujungnya nanti akan ke sana. Namanya tuh kalau on union busting. Dulu kan sering tuh union busting. Bisa aja kayak gitu kan. Bisa. Posisi. Itu semua itu dipakai di semua perusahaan rata-rata. Tapi caranya mungkin berbeda tuh. Sesuai dengan zamannya, dengan dan kondisi situasi. Tapi kan ya sebenarnya kita kan udah di era yang kan kalau zaman dulu memang strength sama strength gitu kan. Sekarang kan kita juga bisa menjalin hubungan yang baik juga sehingga resiko kayak gitu pun bisa diminimalisir gitu kan. Ya sebenarnya sama-sama saling ngasih effort, kasih kontribusi gitulah. Selain kan POK coba ngasih kontribusi juga kan juga nilai positif kan? Enggak, sebenarnya tetap bisa dari dulu tuh di ADART-nya dasar-dasarnya serikat politik kan sama. Kita bagaimana cara menjadi mediasi atau menjaga hubungan baik ya antara pekerja dengan manajemen, itu dasar di ADART juga jadi asing sebenarnya. Itu kan tetap karena gini nih, kalau menurut saya serikat pekerja itu dengan manajemen itu kontradiksi sebenarnya. Walaupun sebenarnya sama-sama ingin mensejahterakan karyawan gitu. Kalau perusahaan karyawan atau serikat pekerja kan anggota. Semua sama-sama pada dasarnya semua pengen mensejahterakan karyawan. Cuman kadang-kadang di satu momen, satu titik gitu kontradiksi. Contohnya nih ya. Misalnya tunjangan transport. Si perusahaan kadang ada, kalau dia nggak fair, dia hanya lihat di undang-undang tenaga kerja misalnya dia sudah memberikan tunjangan transport gitu ya.
sesuai dengan undang-undang tuh. Tapi kan sering berjalannya waktu dan segala macamnya, apalagi inflasi kita di Indonesia tuh nggak stabil lah ya, terus naik fluktuatif Ya. gitu ya. Nah, ketika beberapa tahun kemudian dengan transport yang tadinya cuma misalnya 1 kilometernya misalnya nih 5.000. Ya. Nah, ketika ada kenaikan harga BBM dan segala macamnya, Kan ini penyesuaian. nah, karena ya kan harusnya seperti itu tuh ya, harusnya seperti itu karena kan kenaikan harga BBM itu mempengaruhi harga yang lainnya kan gitu. Ya. Nah kan gitu ya. Nah kalau perusahaan sekarang kalau serikat pekerja yang nggak mengajukan revisi terhadap nilai atau nominal tersebut, ya perusahaan akan diam aja. Kalau kadang-kadang perusahaan ada kayak gitu, tapi kadang-kadang juga perusahaan ada yang punya inisiatif nih untuk bisa, oh iya sudah ada kenaikan harga BBM, disesuaikan harga misalnya gitu. Nah, itulah tugasnya serikat menurut saya ya, untuk bisa mencolek tanda kutip Pak manajemen ini gimana nih, udah ada kenaikan harga misalnya. Nah, di posisi Pak Ibnu sekarang sebagai mantan pengurus serikat, terus juga kalau di PT CMBI sekarang jadi anggota, bentuk dukungannya kayak gimana sih ke EVA? Tujuannya ya, secara materi itu saya harus bayar cost ya, itu udah pasti lah ya. Itu ya nomor satu lah. Nomor satu ya, secara materi kan itu kan udah tertera dalam Secara materi itu, ya. secara tenaga, pikiran. Kalau pikiran ya pastinya non materi lah. Non materi itu saya pasti kasih kritik ataupun saran ataupun usulan yang sifatnya tentunya tujuannya untuk membangun serikat pekerja. Ya dari segi sebenarnya kan kritik saran ataupun ide usulan itu ya, itu kan dilihat dari sisi manfaatnya gitu. Karena ini nih yang bikin kita serikat pekerja itu yang bikin dilema ya. Ada saran yang kadang-kadang itu bersifat minoritas gitu. Enggak. Ya, Ya. minoritas. Misalnya gini, saya punya jabatan nih. Nah, Saya jabatan di beberapa perusahaan lain misalnya gitu, jabatan saya itu sudah dikasih kendaraan ya. dari perusahaan. Nah, saya ngusulin yang berserikat, begini kalau di perusahaan tuh ada kasih kendaraan gitu, kenapa berhenti kita? Saya ngusulin dong. Nah itu kan sifatnya minoritas tuh. Minoritas dalam arti kata dari seluruh, dari 400 anggota serikat itu Nggak semuanya. nggak semuanya gitu. Nah itu sifat minoritas. Nah, ada juga yang misalnya sarannya atau usulannya bersifat mayoritas, misalnya asuransi, tunjangan kehadiran, tunjangan transport yang secara umum. Nah, tinggal nanti serikat pekerja memilah mana skala prioritas. Tentunya semuanya usulan pasti harus diterima dong sama serikat pekerja. Selama itu memang bisa meningkatkan kesejahteraan anggota. Nah, cuma tinggal dipilah tuh mana yang perlu, mana yang enggak, mana yang skala prioritas, mana yang enggak, yang bukan gitu. Tinggal gitu.